Salatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi sholat Jum'ah. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Khutbah menika tentang kisah Khidir dan Musa. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, suatu saat Nabi Musa berkhutbah di tengah-tengah kaumnya. Maka ada salah satu kaumnya yang mengatakan, ya Musa, ayun nasi a'lamu minka. Hei Musa, apakah ada yang lebih pandai daripada kamu? Dijawab oleh Nabi Musa, ana a'lamu, aku yang lebih pandai. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Musa. Kenapa? Karena tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Dia tidak mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah bahwa ada seseorang yang namanya Khidir. Di dalam hadis disebut Khidir, yang terkenal di kalangan kita Khidir, bahwa Khidir itu lebih tahu daripada kamu. Dalam arti lebih tahu itu bukan secara mutlak Khidir itu lebih tahu segala hal, lebih berilmu daripada Musa, tidak. Tetapi ada di dalam hal-hal tertentu Khidir itu lebih tahu dan Musa tidak tahu. Dalam hal-hal tertentu Khidir diajarkan suatu ilmu yang Musa tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Khidir itu lebih tahu segala-galanya daripada Musa, tidak. Semua ulama sepakat kecuali kalangan sufi bahwa Nabi Musa itu lebih utama daripada Khidir. Hanya Allah ingin menegur Musa karena mengatakan dia lebih paling tahu. Walaupun jawaban ini memang Nabi Musa tidak mengerti ada orang yang lebih tahu dari dirinya, dan yang dia tahu bahwa dirinya itu lebih tahu daripada orang-orang yang dia ketahui. Maka diperintahkanlah untuk menemui Khidir, dan ketika bertemu Khidir ini berkata di hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Musa, ini ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta. Hei Musa, sesungguhnya aku punya ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku, dan ilmu tersebut tidak Allah ajarkan kepada engkau. Kemudian Khidir juga mengatakan wa anta ala ilmin, dan engkau Musa
juga mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, dan Allah tidak mengajarkan ilmu tersebut kepadaku. Jadi Khidir juga mengatakan bahwa dia punya ilmu yang tidak diketahui Musa, Musa juga punya ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi tidak bisa dimutlakan bahwa Khidir lebih tahu segala-galanya daripada Musa. Jamaah ingkang mulia, ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berilmu bahwa sebagian orang kadang-kadang dilebihkan punya ilmu tertentu daripada kita, dan kita juga punya kelebihan ilmu yang tidak orang lain ketahui. Jadi setiap kita itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Kita lihat bagaimana seorang nabi Allah lebihkan ilmunya. Nabi Daud ketika disodorkan suatu hukum tentang bagaimana mengadili dua orang perempuan, dua orang ibu, yang satu ibu yang tua, yang satu ibu muda, di mana dua orang ibu ini membawa bayi dua-duanya, dan bayi ini dimakan serigala, maka bayi satu ini menjadi rebutan. Maka Nabi Daud sebagai bapaknya Nabi Sulaiman, ketika disodorkan hukum ini, kata Nabi Daud, ini anaknya ibu yang tua. Maka ketika tidak puas hukum yang ditetapkan oleh Nabi Daud, kemudian disodorkan kepada Nabi Sulaiman. Maka oleh Nabi Sulaiman dia diberikan oleh Allah ilmu tertentu yang tidak dimiliki oleh Nabi Daud dalam hal perkara memutuskan ini anak siapa. Maka Nabi Sulaiman meminta kepada seseorang untuk memberikan pisau yang sangat tajam, dan dia mengatakan ini akan saya belah jadi dua, yang satu belahan akan saya berikan kepada ibu yang tua, yang satu belahan akan saya berikan ibu yang lebih muda. Ketika teori ini diterapkan oleh Nabi Sulaiman, maka muncul bahwasanya ibu yang tua diam saja, ibu yang muda kemudian ngomong, ini bukan anakku, ini anaknya ibu yang tua, berikan kepada ibu yang tua. Maka Nabi Sulaiman faham bahwa ini anaknya ibu yang muda, karena tidak mungkin seorang ibu itu rela anaknya mati, dia lebih rela anaknya hidup walaupun berada di asuhan orang lain. Demikian juga di dalam hadis disebutkan Abu Musa al-As'ari ketika disodorkan suatu hukum, ada seseorang mati meninggalkan anak perempuan satu, saudara perempuan sekandung satu, dan cucu perempuan dari anak laki-laki satu. Maka Abu Musa al-As'ari memutuskan bahwa anak perempuan mendapat separuh, saudara perempuan sekandung mendapatkan separuh, sementara cucu perempuan daripada anak kandung itu, anak laki-laki, tidak mendapatkan. Maka hukum ini kemudian disodorkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau memutuskan bahwa anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3, sementara saudara perempuan sekandung mendapat sisa, yaitu 1/3. Maka di antara para sahabat, di antara para nabi, di antara kita, ada yang Allah lebihkan ilmunya dalam hal-hal tertentu. Kemudian ketika Musa dan Khidir bertemu, maka mereka menaiki perahu, dan tukang perahu ini mengenal Khidir, sehingga mereka naik perahu itu gratis. Tapi tiba-tiba di surat Al-Kahfi ayat 71, Musa khorokoha, Musa melubangi perahu tersebut, Khidir melubangi perahu tersebut, kemudian ditegurlah oleh Musa. Jadi perjanjiannya adalah bahwa Musa boleh mengikuti Khidir
asal Musa tidak boleh bertanya. Jadi seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah, seorang ulul azmi ketika berguru kepada orang yang secara derajat di sisi Allah itu lebih rendah, tapi ketika dia berguru tentang ilmu yang tidak dia ketahui, dia seolah-olah lebih rendah. Sehingga Musa tidak sembarangan, peraturannya Khidir harus ditaati oleh Nabi Musa walaupun derajatnya lebih tinggi. Lebih-lebih pejabat ketika berguru kepada seorang ulama jauh harus lebih merasa tunduk. Seorang nabi dan rasul saja tunduk kepada Khidir yang diperselisihkan kenabiannya. Maka ketika perahu ini dilubangi, Musa kemudian bertanya, kenapa perahu ini dilubangi, nanti bisa tenggelam? Maka dijawab oleh Khidir bahwa engkau telah menyalahi janji. Kemudian yang kedua, ketika Musa dan Khidir ini berjalan-jalan di tepi pantai, dilihatlah ada beberapa orang anak bermain-main, diambillah salah satu oleh Khidir dan digorok sehingga mati. Kemudian Musa mencela, Musa bertanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, apakah engkau membunuh seorang jiwa yang bersih tanpa jiwa itu membunuh orang lain? Ini kemudian diingatkan oleh Khidir bahwa tidak boleh bertanya. Sampai yang ketiga, Khidir ketika berada di suatu daerah, dia minta dijamu, karena sebagai seorang tamu minta makan, minta minum, tidak dikasih oleh suatu daerah tersebut. Maka ketika dia melihat di daerah tersebut ada rumah yang mau roboh dindingnya, maka Khidir dengan segera memperbaiki dinding tersebut sehingga tidak roboh. Kemudian Musa bertanya, Khidir, seandainya engkau minta upah daripada pekerjaan ini, maka dijawab oleh Khidir, Musa, inilah perpisahan antaraku dan antaramu. Jamaah ingkang mulya, apakah cerita Khidir ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Para ulama menjawab, cerita Khidir itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dengan syariat yang dibawa Nabi Musa sekalipun. Kenapa Musa mengingkari apa yang dikatakan Khidir? Karena Musa tidak mempunyai ilmu tentang perbuatan yang dilakukan Khidir. Maka Musa bertanya, tapi ketika dijelaskan, dijelaskan bahwasanya Khidir mengatakan, ammas safinatu fakanat limasakin, adapun perahu yang saya lubangi itu adalah milik orang-orang miskin, dan di sana, di depan sana itu ada raja yang suka mengambil perahu secara paksa. Jika perahunya bagus diambil secara paksa. Maka saya melubangi sehingga perahu ini lolos tidak diambil karena perahu ini cacat. Maka di sini oleh Syekh Utsaimin, oleh Ibnu Taimiyah dikatakan di sini ada dua bahaya yang tidak bisa dihindarkan. Idza jatamaat mafsadatani, apabila berkumpul dua bahaya dan tidak mungkin untuk menghindari dua bahaya ini, maka diambillah bahaya yang paling ringan. Apa dua bahaya itu? Pertama, kalau perahu ini tidak dirusak, maka bahayanya perahu ini akan dirampas sehingga pemiliknya tidak mempunyai perahu lagi. Tapi kalau perahu ini dirusak, maka bahaya dirusak ini itu lebih ringan karena perahu ini akan lolos, tidak akan diambil, sementara kerusakan ini bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir membunuh suatu jiwa anak kecil yang tidak berdosa sama sekali. Maka Khidir sebelumnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak yang dibunuh Khidir ini
dia adalah fakhosina ayyurhiqahuma tuhyanan wa kufran. Kami takut bahwa anak ini nanti dia akan menyeret orang tuanya menjadi durhaka, menjadi kafir. Maka ada dua bahaya di dalam masalah ini, yaitu bahaya ketika anak ini hidup, anak ini akan menjadi kafir, durhaka, dia akan masuk neraka. Orang tuanya akan digeret menjadi durhaka dan masuk neraka. Semuanya masuk neraka, sehingga berbahaya di dalam agama, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tapi ketika anak ini dibunuh, maka bahaya yang lebih ringan, karena hanya orang tua itu kehilangan anak. Anak ini terselamatkan karena mati di waktu kecil. Anak ini masuk surga. Orang tuanya yang solih tidak diseret anaknya yang mati ini untuk menjadi orang kafir, orang tuanya juga masuk surga. Ini bahaya yang lebih ringan. Kemudian ketika memperbaiki rumah, ini juga bahaya yang lebih ringan. Memperbaiki rumah tanpa digaji, tanpa mendapatkan upah, itu lebih ringan karena hanya rugi berapa. Kalau uang kita hanya 300.000 misalkan, tetapi di dalam rumah tersebut, dinding tersebut itu ada harta karun yang ditinggalkan kedua orang tua dari dua orang anak yatim ini, sehingga nanti dewasa dia bisa mengambil daripada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah ingkang minulya, di dalam cerita Khidir ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Pertama, bahwasanya setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Yang kedua, jika berkumpul dua bahaya dan tidak mungkin bisa dihindarkan, maka ambillah bahaya yang lebih ringan. Yang ketiga, bahwa di dalam takdir Allah, baik takdir itu tidak menyenangkan, dan semakin takdir itu tidak menyenangkan akan menimbulkan suatu takdir yang jauh lebih menyenangkan, lebih nikmat jika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan suatu hikmah di hadapan kita, sebagaimana anak yang dibunuh Khidir, orang tuanya terkena takdir yang tidak mengenakkan, tetapi berakibat suatu takdir yang mengenakkan, semuanya bisa masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول